Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya sudah membahas tentang kalimat yang terbagi kepada isim, fi'il, dan huruf. Secara global sudah dibahas di situ tentang pengertian isim, fi'il, dan huruf. Kemudian juga sudah di video yang kedua membahas tentang isim serta tanda-tanda dan cara mengenal isim. Nah, di video yang ini saya membahas tentang fi'il. Fi'il disebutkan tadi adalah kata kerja atau sebuah pekerjaan. Nah, kata kerja itu atau fi'il definisi lengkapnya tadi disebutkan dengan definisi yang berbeda. Jadi untuk menambah definisi kepada teman-teman semua, pada pertemuan yang kali ini saya rubah sedikit definisinya, namun tujuannya tetap sama. Definisi kali ini yaitu berbunyi kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Setiap lafaz yang menunjukkan atas sebuah pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu. Nah, itu adalah fi'il. Singkatnya, sebuah pekerjaan yang bisa jadi dikerjakan pada masa akan datang, bisa jadi dikerjakan sekarang, bisa jadi dikerjakan masa yang telah lalu, kemarin atau lusa, begitu ya. Nah, sebelumnya ada setidaknya 4 tanda dari fi'il yang bisa kita kenal. Tapi cara mengenal tanda isim itu beda dengan tanda fi'il. Karena keempat ini tidak untuk semua fi'il. Sebagian tanda untuk fi'il tertentu, sebagian tanda untuk fi'il tertentu. Maka sebelumnya saya sebutkan bahwa fi'il itu atau kata kerja terbagi kepada 2 sesuai dengan masanya. Yang pertama fi'il madhi, masanya adalah masa ma madha. Ya, masa yang telah lalu atau masa lampau. Ya. Yang kedua fi'il mudhari, maka dia punya masa yaitu sekarang dan akan datang. Akan datang. Ya. Yang ketiga fi'il amar. Ini kalau masanya masa akan datang, tapi bermakna perintah. Sebuah perintah untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini 3 fi'il. Ada fi'il madhi, masanya sekarang, masanya yang telah lalu. Fi'il mudhari, masanya sekarang dan akan datang. Fi'il amar, masanya akan datang tapi bermakna perintah atau permintaan untuk mengerjakan. Nah, kembali kepada tanda ini, maka tanda fi'il itu ada 4. Yang pertama qad. Nah, sebagaimana saya katakan bahwa mengenal tanda fi'il itu tidak sama dengan cara mengenal tanda isim. Kalau isim itu semuanya kita bisa masukkan kepada kalimat-kalimat apa saja dan itu sudah pasti isim, begitu. Nah, tapi tanda fi'il itu tidak semua fi'il memiliki tanda itu. Sebagian fi'il mempunyai tanda ini, sebagian fi'il yang lain mempunyai tanda ini. Nah, misalnya yang pertama qad. Qad ini merupakan salah satu tanda fi'il, tapi dia tidak selalu ada. Nah, qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Misalnya pada fi'il madhi qad jalasa. Nah, kalau masuk pada fi'il madhi, qad ini berarti sungguh.
Saya ulangi, kalau qad masuk pada fi'il madi berarti sungguh. Jalasa artinya duduk, berarti sungguh dia telah duduk. Nah, kalau qad masuk pada fi'il mudhari, maka misalnya qad yajlisu. Ya. Berbeda. Kalau qad masuk pada fi'il madhi itu artinya sungguh, kalau qad masuk pada fi'il mudhari itu artinya terkadang. Qad jalasa sungguh dia telah duduk, qad yajlisu terkadang dia duduk. Qad zahaba sungguh telah pergi, qad yadhabu terkadang dia pergi. Begitu. Nah, qad tidak bisa masuk pada fi'il amar. Qad hanya fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Dan tidak selamanya qad ada. Artinya hanya saja qad itu bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il amar. Itu. Yang kedua, qad sin ya. Sin. Yang ketiga saufa. Kaidahnya sama. Sin dan saufa hanya bisa masuk pada fi'il mudhari saja. Sin dan saufa hanya bisa masuk pada fi'il mudhari saja. Kalau sin masuk pada fi'il madi, ini pada fi'il mudhari, itu mengubah asalnya fi'il mudhari bermakna masa sekarang, tapi setelah masuk sin sebelumnya, maka dia akan menjadi masa akan datang. Misalnya yadhabu. Nah, ini kan maknanya sekarang. Yadhabu sedang pergi. Muhammad yadhabu atau yadhabu Muhammad. Muhammad sedang pergi. Tetapi kalau dimasukkan sin sebelumnya, maka bunyinya sayadhabu. Tidak sedang lagi. Maknanya berubah menjadi akan pergi. Sayadhabu akan pergi. Sayarji'u akan pulang. Ya. Sayaqulu akan berkata. Barangkali begitu juga dengan saufa. Kalau saufa masuk pada fi'il mudhari, bunyinya saufa yadhabu. Ya, boleh dikiaskan kepada contoh yang lain. Saufa yadhabu, saufa yaqulu, saufa yaqra'u, saufa yanamu. Nah, sama. Kalau fi'il mudhari tanpa sin dan saufa maknanya sedang makan, sedang tidur, sedang jalan, sedang main. Tetapi kalau sudah masuk sin dan saufa, maka maknanya berubah menjadi akan datang, akan pergi, akan pulang, akan makan, akan minum, dan akan tidur, dan seterusnya. Bedanya apa sin dan saufa? Kalau sin masanya akan datang tapi dekat. Kalau saufa jauh. Kalau ada orang mengatakan sa'arji'u, saya akan pulang. Itu berarti pulangnya bentar lagi pulang. Tetapi kalau ada yang mengatakan saufa arji'u, saya akan pulang, maknanya sama. Tapi itu jangan diharap pulangnya entah kapan-kapan. Karena waktunya nggak bisa ditentukan, masih lama. Nah, barangkali contoh ini ada di dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur misalnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa yang dipakai. Saufa ta'lamun, mereka akan mengetahui. Begitu. Yang terakhir ta ta'nis yang mati. Ini ta ya. Nah, kalau ta ta'nis yang mati ini ada pada fi'il madhi. Apa itu? Misalnya qamat. Qad qamat misalnya. Jalasat ya. Jalasa berarti jalasat. Qatala berarti qatalat. Begitu. Baik. Nah, ini adalah tanda fi'il. Jadi kalau ada ini berarti kalimat itu fi'il. Tapi tidak semua fi'il memiliki tanda itu. Wahakadha. Nah, untuk lebih memudahkan kita mengenal fi'il, yaitu dengan menghafal tasrif fi'il. Maka untuk membahas tentang tasrif fi'il itu butuh pembahasan yang lebih mendetail lagi, dan di waktu yang akan datang insya Allah akan kita bahas secara terperinci mengenai tasrif fi'il. Nah, simpelnya kita bagaimana mudah mengenal fi'il?
kita harus tahu ya, maknanya dulu. Setidaknya kita tahu, oh ini maknanya bekerja, baik itu perintah bekerja, oh makanlah, minumlah, tidurlah, sujudlah, itu juga isim. Maka kalau perintah dia merupakan fi'il amr. Kalau ya maknanya sekarang bisa jadi fi'il madhi mudhari'. Kalau maknanya telah berarti itu fi'il madhi. Yang terakhir langsung kita bahas tentang huruf. Huruf ini untuk mengenalnya maka kita lihat ada tidak tanda isim padanya. Kalau ada berarti dia bukan huruf ya. Kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda-tanda fi'il, ciri-ciri fi'il tidak ada, ciri-ciri isim tidak ada, maka itulah huruf. Tapi yang dimaksud huruf di sini adalah huruf yang memiliki makna. Misalnya tadi min, huruf ja, huruf khafat, min ila an ala fi rubabi kali. Bukan huruf hijaiyah, alif bata sa, enggak, itu yang dimaksud ya. Huruf, ada huruf khafat misalnya, ada huruf nasab, ada huruf jazam, huruf atop ya, dan huruf-huruf yang lain. Nah, lebih mudah mengenal huruf itu kita hafal jenis huruf itu sendiri. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan tentang kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.